الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama di majlis yang insyaallah menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu-ilmu yang kita insyaallah sama-sama belajari menjadi ilmu bermanfaat buat kita semua. Yang kita perlu fikirkan, meluruskan diri kita sendiri. Allah tidak akan mewujudkan perubahan kalau kita belum berubah diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wujudkan Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Kita sekarang ingin meletakkan syariah, menegakkan keadilan, melakukan Islam, mewujudkan khilafah, tapi di hati kita masih jauh dari Islam. Bagaimana bisa terwujud? Allah tahu isi hati kita jauh dari Islam, jauh dari sifat sejahtera Islam, rahmatan lil alamin ya Islam. Bagaimana sifat karunia dan kemuliaan yang ada di Islam, kita masih jauh. Ada satu doa di hadis yang sahih yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurut saya itu doa memohon perlindungan dari riya. Orang yang beribadah terdorong dia ibadahnya karena dia cinta kepada Allah. Dia mau dekat sama Allah, dia senang, dia bahagia, dia merasa nikmat kalau sama Allah Azza wa Jal. Yasta'nis billah, dia merasa bahagia, bisa merasakan nikmatan yang luar biasa kalau dia lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, melalui zikirnya, melalui salatnya, melalui tahajudnya, melalui baca Al-Qur'annya. Beda. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang berdiri di tengah malam, salat tahajud dengan rasa khusyuk, dengan rasa takut, dia mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah dan berkeinginan selamat di akhirat. Apakah orang yang tahu makna ini sama orang yang tidak tahu? Kata Allah, tidak mungkin bisa sama. Luruskan niatnya. Niat perlu dijaga di awal amal dan di pertengahan amal dan di ujung amal, di akhir amal. Niatnya bukan hanya dari awal nawaitu lillahi ta'ala, tapi pertengahannya mulai bengkok kanan kiri, tak jelas kemana arahannya karena lupa menjaga niat yang sudah diawali dengan baik. Setiap langkah pahala puasa dan qiyamul lail 1 tahun. Setiap langkah puasa, pahala puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Berarti kalau dia jaraknya dari rumah ke masjid 100 langkah, silahkan hitung. Kalau 1 langkah saja dihitung, 1 tahun puasa, 1 tahun qiyamul lail. Itu hanya bagi orang yang datang duluan, lebih awal. Subhanallah, luar biasa. Mendekat mimbar, mendengar khutbah, tidak berbicara sampai khutbah selesai. Jadi banyak kesempatan, banyak peluang dari agama, kita bisa mendapatkan pahala yang begitu dahsyat walaupun amalannya sederhana, sedikit. Bapa di saf pertama sudah bertahun-tahun menjaga, dia cinta saf pertama. Jangankan saf pertama saja dia cinta, dia tidak pernah terlewat takbiratul ihram sama imam. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man shalla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat 40 hari tidak terlepas takbiratul ihram, tidak tertinggal, imam Allahu Akbar, dia sudah standby Allahu Akbar selama berapa hari? 40 hari. Berarti 200 kali salat. Apa yang dia dapat? Dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan.
Dan hal ini orang munafik tidak bisa. Makanya saya suruh mendorong jamaah, kalau mau tahu dirinya mukmin atau munafik, kira-kira gimana posisinya salat, khususnya takbiratul ihram, suka dijaga atau tidak apa-apa sering masbuk. Beda. Yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal. Tak mungkin sama di sisi Allah. Wallahi beda. Allah maha adil. Semua masuk surga insya Allah kita bersama-sama, itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi di dalam surga, tingkatan dalam surga itu masing-masing tergantung amal. Masuk surga tingkatannya, ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, paling atas bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama waliullah, orang salih. Tidak mungkin sama, itu tergantung amalannya. Doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang membola-balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini doa termasuk sangat bagus. Rasulullah SAW sering membaca dan dijaga di dalam salatnya, di dalam sujud. Dan doa dalam sujud kapan saja boleh. Sujud pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sampai sujud terakhir, semuanya boleh. Selama bersujud bebas berdoa. Tapi kenapa kebanyakan dia doa di sujud terakhir? Mungkin dia khawatir kalau sering doa di setiap sujud, nanti dia salah hitung rakaatnya. Ada orang pas dia bangun dari sujud, karena panjang sujudnya, dia berdiri, aku di rakaat berapa ya? Lupa. Makanya ada usulan dari ulama, jadikan doanya di sujud terakhir, supaya tahu habis itu mau sudah langsung tahiyat dan salam. Tapi boleh enggak saya setiap sujud doa? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, aqrab ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Sebagaimana hadis yang sahih, dekat posisi seorang hamba di sisi Allah, dekat sama Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'akthiru minad du'a, barbanyalah doa. Dan saya dorong jamaah untuk berbanyak doa dalam bahasa Arab. Tapi boleh enggak dalam bahasa Indonesia? Boleh. Dalam sujud boleh dalam bahasa Indonesia, kalau kita tidak mampu menghafal doa yang berbahasa Arab. Karena inti daripada doa adalah menggunakan bahasa yang kita fahami. Kalau saya mengerti, misal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ini kan sudah banyak orang tahu, berarti boleh pakai bahasa Arab karena sudah tahu maknanya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan bahasa Arab. Faham gak artinya? Faham, berarti boleh gunakan dalam sujud. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini bahasa Arab, tapi saya sudah faham, berarti boleh digunakan dalam sujud. Tapi ada hajat-hajat, ada curhat, ada ingin menukapkan sesuatu, ada masalah yang kita hadapi, tidak faham doa bahasa Arab sesuai hajat kita. Boleh enggak saya gunakan bahasa Indonesia? Boleh gunakan bahasa Indonesia. Yang jelas, yang tidak boleh mengganti bahasa adalah tuntunan salatnya. Misal Al-Fatihah, Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku', Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, kemudian tahiyat, tidak boleh diganti bahasa.